Peristiwa itu kan sebabnya banyak biasanya, tapi kita nganggap satu sebab inilah yang jadi sebabnya. Catatan saya ada paling tidak 6 gaya mikir yang sering melahirkan kebencian. Yang pertama, overgeneralisasi. Melihat sebagian kecil disimpulkan untuk sebagian besar atau untuk semuanya. Misalnya santri itu deso-deso. Nah, itu mungkin karena hanya lihat 1-2 santri. Mungkin kalau lihat banyak santri ya kesimpulannya enggak deso lagi. Ya mungkin sangat deso. Itu kan namanya overgeneralisasi. Jadi dari bagian kecil disimpulkan semuanya. Yang kedua, read the thought. Itu kadang-kadang kita merasa bisa baca pikirannya orang. Jadi bisa baca pikirannya orang itu, ini orang kok sejak tadi ngelirik-ngelirik, jangan-jangan naksir aku. Nah, itu read the thought. Jadi kayak bisa-bisa kita baca orang lain. Jadi kita ndak bisa membaca apa yang ada di pikirannya orang hanya dari sedikit manifestasi fisiknya. Tapi kita merasa bisa. Ini ada sejak tadi saya ngaji kok dem terus. Jangan-jangan dia ndak cocok ya. Padahal mungkin memang flu. Tapi kita membacanya seolah-olah kita bisa membaca pikirannya orang lain. Sering melahirkan kebencian. Kayak kita ngerti-ngerti yang ada di pikirannya. Ini mesti orang ini ingin menghancurkan Indonesia. Oh mesti orang ini ingin selalu. Itu read the thought. Apa iya kita bisa? Yang ketiga, ada emotional reasoning. Emotional reasoning itu apa? Nalar emosi. Nalar emosi itu emosi yang diekspresikan dianggap mewakili realitas. Misalnya minum. Terus saya bilang, kok gak enak gini tehnya ya. Terus kita, alah kok gak enak gitu ya. Loh emosiku ini. Terus kamu pahami berarti tehnya memang gak enak. Padahal itu cuma kesanku saja. Bisa jadi kesanmu beda. Itu emotional reasoning namanya. Jadi menganggap anggapan emosional seseorang, tanggapan emosional, itulah kenyataannya. Kamu belajar filsafat, terus pusing, alah pak pening aku pak, membingungkan filsafat itu. Lah itulah kamu. Kalau saya kan enggak. Loh iya kan? Tapi terus banyak orang anggap filsafat itu membingungkan. Jadi tanggapan emosional 1-2 orang dianggap itulah realitasnya. Jadi emotional reasoning namanya. Ini juga sering memicu lahirnya persepsi kebencian. Terus ada lagi namanya customization. Ini sama. Menganggap yang kecil jadi sebab. Peristiwa itu kan sebabnya banyak biasanya, tapi kita nganggap satu sebab inilah yang jadi sebabnya. Itu customization. Misalnya ada orang menganggap bahwa peradaban ilmiah Islam itu jatuh karena kritiknya Ghazali pada filsafat. Padahal kalau kita mau jeli, tidak mungkin lah hanya gara-gara 1-2 kitab peradaban ilmiah Islam sepertiga dunia ini bisa jatuh. Pasti banyak variabel yang lain. Mungkin umat Islamnya sendiri juga jadi lemah, mungkin karena kekuasaan politiknya juga ambruk, mungkin umat Islam sedang dijajah di mana-mana. Variabelnya banyak.
Cuma orang cenderung kemudian melihat satu variabel saja, yaitu tulisan Ghazali. Itu namanya customization. Melihat satu sebab dari sebenarnya banyak sekali sebab dari satu peristiwa. Gagasan customization ini sering menyederhanakan persoalan, kemudian melahirkan kebencian. Terus ada lagi mirip kayak sebelumnya, namanya maximization atau minimization. Membesar-besarkan hal kecil atau mengecil-ngecilkan hal besar. Ini sering kita lakukan. Jadi menganggap yang tidak penting terus kita anggap penting, atau yang sebenarnya sangat penting kita anggap tidak penting. Apa sih pentingnya kostum, pentingnya baju misalnya? Kok kemarin ada viral gegeran tentang mana lebih utama, batik atau jubah. Terus kita tawuran berhari-hari itu kan gara-gara bahas batik atau jubah. Itu mungkin maximization. Atau jangan-jangan kita sering juga minimization. Ini penting loh, tapi terus bagi kita tidak penting makanya terus tidak viral. Kita harus jeli. Cara berpikir ini juga sering melahirkan kebencian. Ada juga yang catastrophic thinking. Biasanya orang yang gampang panik. Catastrophic thinking itu orang yang sebenarnya itu sepele sekali, tapi bagi dia luar biasa. Orang yang katastrofik itu biasanya hal-hal kecil membuat dia panik luar biasa. Misalnya tiba-tiba ada temanmu kos, ada kamar kosong sebelah, tiba-tiba yang nyewa kos-kosan itu orangnya jenggotnya panjang, pakai jubah. Kamu panik mikir gak karu-karuan. Jangan-jangan ini sebentar lagi ngerakit bom, terus kos-kosanku dibom misalnya. Itu catastrophic thinking. Gampang panik. Ada temennya satu wisuda, waduh jangan, kok aku belum ya, wah kalau nanti jangan-jangan aku tinggal sendiri gak lulus-lulus, waduh nanti kuliahnya ikut sama adik kelas, waduh udah pikiran nih. Sumpah karepe dhewe. Itu catastrophic thinking. Ini juga sering melahirkan persepsi kebencian. Jadi hati-hati dengan 6 gaya mikir ini. Overgeneralisasi, read the thought, merasa bisa membaca pikirannya orang padahal ya bukan peramal. Emotional reasoning, tanggapan subjektif dianggap mewakili realitas. Customization, satu sebab dianggap mewakili semua sebab. Maximization atau minimization, hal penting yang dianggap tidak penting, atau sebaliknya hal tidak penting yang dibesar-besarkan dianggap penting. Dan yang terakhir, catastrophic thinking. Untuk menghindari ini tetap solusinya berpikir hati-hati, sistematis dan dalam, biar tidak gampang ketipu, tidak kesusu komentar. Kalau ada yang masih belum jelas benar, dicermati dulu duduk persoalannya. Hari ini kita terlalu agresif komentar, sehingga masalah yang biasa jadi luar biasa, akhirnya yang penting-penting kelewatan. Maka hati-hati dengan ini.